الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Jam segini panas. Gimana ya caranya biar aku bisa makan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ughar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oh iya, betul juga ya di Al-Quran. Katanya kalau kita sakit, kita boleh nggak puasa. Gimana kalau aku pura-pura sakit aja, supaya bisa makan? Pasti enak nih. Anta kenapa? Ente kenapa? Perut ente sakit ya? Ya Allah. Ya udah kalau kita ke kamar yuk. Ya kita ke kamar. Saat tiba nafas di ujung hala, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Alhamdulillah, rencanaku berhasil. Jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Makasih ya, udah mau bantuin aku. Aman Ces, kalau itu kami kelas dulu ya. Yaudahlah, jangan budi ya CS ya. Sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis. Udah sikat aja, udah pas waktunya nih. Makan. Gas. Jangan wahai manusia, ingat ada Allah yang maha melihat. Aku masih ada makanan nggak ya? Oh iya, kayaknya masih. Ini kan waktu sekolah, jadi kalau makan nggak bakal ketahuan. Ayo, Anta ngapain? Budi ya? Enggak kok, aku cuma... Apa? Makan. Aduh. Kalau gitu lah kita ke Poskestren biar diperiksa Ustadz biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Darul Hikmah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan.
marhaban ya syahrul siyam. Selamat datang di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali kemuliaan. Pada kesempatan ini, saya Dr. Marwin Siahaan, alumni ke-24 Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam, dan merupakan staf pengajar Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai keadaan-keadaan tertentu, khususnya pada saat seorang muslim menjalankan ibadah puasa, tetapi dia menderita sakit mah atau disebut juga dispepsia. Jadi pada dasarnya, ketika seorang muslim menjalankan ibadah puasa, tentunya muslim tersebut memiliki latar belakang kesehatan yang berbeda-beda. Ketika seseorang merasa dirinya sakit, pastilah dia akan bertanya kepada dokter, meminta saran, terutama saat dia menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan ini, pada keadaan orang yang sedang sakit mah. Akan tetapi perlu ditekankan bahwasanya meskipun pasien tadi sudah datang kepada dokter menanyakan apakah dia boleh berpuasa atau tidak, sekali lagi dapat ditekankan, dokter merupakan hanya pemberi saran, bukan untuk penentu ataupun pemberi fatwa apakah seseorang itu boleh berpuasa atau tidak. Dan pada akhirnya keputusan itu akan kembali kepada pasien itu sendiri. Para pemirsa Darul Hikmah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai landasan ataupun dalil apakah seseorang yang sakit boleh atau tidak melaksanakan ibadah puasa, yaitu pada surah Al-Baqarah dikatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang saat menjalankan ibadah puasa dia dalam keadaan sakit ataupun berada dalam suatu perjalanan, maka dia dapat mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Dengan apa dia ganti? Bisa dengan puasa itu sendiri, ataupun dengan membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu, seperti orang yang sudah lanjut usia, dan juga bisa dengan memberi makan orang miskin. Tetapi pada akhir ayat ini dikatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagimu. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya terdapat ada dua pilihan. Bagi orang yang berpuasa dalam keadaan sakit, dia boleh berpuasa, atau dia dalam keadaan berpuasa sakit boleh untuk tidak berpuasa dengan kriteria dan ketentuan yang sudah ditentukan. Namun tetap ditekankan bahwasanya berpuasa lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui. Di ayat lain juga ada pengulangan sebagai taukid atau menguatkan kata-kata faman kana minkum maridun aw ala safar. Boleh mengganti puasa bagi orang yang sakit ataupun dalam perjalanan, tetapi di akhir ayat ini dikatakan Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Artinya jelas sekali bahwasanya ibadah puasa ini tidak ada sedikit pun bermaksud untuk menjadikan seorang muslim itu menderita atau merasa terzolimi, apalagi dalam keadaan sakit. Islam sudah menjelaskan dalam Al-Quran, ketika seorang dalam keadaan sakit boleh untuk mengganti puasa yang di hari-hari yang lain. Para hadirin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini sebelum saya menjelaskan mengenai tentang sakit mah atau dispepsia itu, jadi dispepsia ini merupakan suatu penyakit yang berada di bagian gaster atau lambung seseorang,
Dimana untuk menentukan apakah dia itu termasuk dispepsia saja atau lain daripada dispepsia, maka diperlukan yang namanya pemeriksaan endoskopi. Jadi saat sudah dilakukan endoskopi ini, kalau hasil endoskopinya normal, maka bisa dikategorikan dia itu dispepsia. Namun, apabila setelah dilakukan endoskopi, hasilnya tidak normal, ada kemerahan atau eritem di bagian mukosanya, bisa nanti dia dikategorikan sebagai gastritis dan lain-lain. Nah, dispepsia ini sendiri, ini dibagi menjadi dua. Ada yang dispepsia fungsional dan ada dispepsia organik. Dispepsia fungsional ini, apa gejalanya yang sering muncul? Dia biasanya akan merasakan mual, muntah, dan perut terasa kembung. Apa faktor risikonya? Biasanya bisa dicetuskan oleh stres ataupun depresi. Nah, untuk dispepsia fungsional ini dia dibagi lagi. Ada yang dia tipe dysmotility, ada yang tipe ulcer, dan ada yang tipe campuran dari keduanya. Kemudian yang kedua, bagian daripada dispepsia ini ada namanya dispepsia organik. Nah, dispepsia organik ini juga dia dibagi menjadi dua. Ada yang ulcus pepticum dan ada juga yang ulcus duodenum. Nah, inilah sekitaran beberapa jenis-jenis penyakit-penyakit yang dapat diderita seseorang, khususnya di bagian lambungnya. Nah, apakah seseorang yang menderita sakit lambung ini dapat melaksanakan ibadah puasa saat bulan Ramadan? Tentunya disesuaikan dengan kondisinya kembali. Pada saat seseorang menjalankan ibadah puasa, terjadi perubahan secara fisiologis pada organ-organ tertentu pada kesempatan ini, khususnya pada saluran cerna. Jadi, bagi orang yang berpuasa, itu terjadi penurunan pada saat dia berpuasa di kontraktilitas ususnya menjadi 2 jam, sehingga puasanya ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang menderita kolitis spastik dan juga adanya gangguan motilitas usus lainnya. Nah, tentunya saat seorang muslimah menjalankan ibadah puasa, di sini juga akan terjadi yang namanya peningkatan daripada sekresi gastrin, pepsin maupun asam lambung. Dan biasanya dia akan kembali kepada kadar normalnya, yaitu sekitaran 1 bulan setelah bulan Ramadan. Tentunya peningkatan daripada sekresi ini juga dapat mempengaruhi daripada pH lambung itu sendiri saat sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan setelah Ramadan. Di situ akan terjadi perubahan pH pada lambung itu sendiri. Nah, jadi pada perubahan sekresi asam lambung ini tadi, ini dapat terjadi dan cenderung meningkatkan munculnya berbagai keluhan-keluhan ataupun gejala-gejala bagi orang yang menderita asam lambung, terutama saat bulan Ramadan. Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan insiden terjadinya komplikasi pada pasien yang menderita ulcus pepticum tadi maupun ulcus duodenum saat dia berpuasa. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mehdi dan kawan-kawan, di mana dia meneliti 57 pasien ulcus duodenum akut yang dibagi atas kelompok puasa dan tidak, yang diberi lansoprazol 30 mg sehari selama 4 minggu pada akhir bulan puasa. Melalui endoskopi didapatkan bahwa tingkat penyembuhan hampir sama dengan kedua grup, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya pasien ulcus duodenum yang diterapi dengan lansoprazol dapat menjalankan ibadah puasa. Namun, perlu juga hati-hati pada pasien ulcus pepticum yang berpotensi terjadinya perdarahan ataupun pada kelainan organik lainnya. Puasa akan memperberat kondisi lambungnya. Para pemirsa pendengar dari Hikmah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun, perlu berhati-hati pada pasien-pasien ulkus peptikum yang dia berpotensi terjadinya perdarahan. Kenapa? Pada saat dia terjadi perdarahan mungkin akan berakibat yang lebih fatal lagi dan dia pastinya membutuhkan penanganan yang lebih tepat dan cepat. Kemudian pada kelainan-kelainan organik yang lain, puasa ini diperkirakan ataupun dikhawatirkan dapat memperberat kondisi lambungnya jika tidak dapat diobati dengan tepat. Sebagai kesimpulan, tadi sudah dikatakan di awal, yang pertama, sudah dilakukan penelitian sebelumnya pada orang-orang dengan latar belakang yang memiliki penyakit MAH ini tadi, ternyata tidak ada hubungan dari segi prognosa penyakitnya antara dia puasa atau tidak. Dan juga dilakukan penelitian yang terbaru bahwasanya pada orang yang berpuasa atau tidak, ketika dia diberi terapi dengan obat-obatan yang tepat, maka tingkat kesembuhannya dan tingkat peningkatan terjadinya komplikasi itu dapat tertangani dengan baik sehingga dia dapat melaksanakan ibadah puasa. Namun yang terakhir, pada akhirnya ada keadaan-keadaan tertentu yang memang mewajibkan atau mengharuskan dia untuk tidak berpuasa. Seperti tadi contohnya, dia berpotensi terjadinya perdarahan. Karena pada dasarnya kembali lagi, puasa di bulan suci Ramadan ini tidak ada sedikit pun bermaksud untuk menyakitkan maupun menjadikan seorang yang berpuasa tadi lebih sulit daripada sebelumnya. Makanya dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan Allah, yang sebelumnya sudah saya sebutkan, bagi orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan dapat nanti diganti pada hari-hari yang lain. Demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar semua saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini masih terdapat kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.